jangan lupa stay tune terus di channel YouTube kita, Kisah Misteri bersama The Egg Park. Selamat malam. Saat ini kita kembali ditemani oleh Kang Haji Sandi. Karena kan gini deh, waktu kemarin kita upload yang Haji Sandi tuh kan banyak yang komen, banyak yang nge-DM katanya, "Bang, atuh Haji Sandi deui, Haji Sandi deui." Nah, ini berkat permintaan teman-teman udah hadir lagi nih. Cuman kali ini konsepnya agak beda deh. Malam ini kita penelusurannya Pak Haji ya? Ya, penelusuran kecil-kecilan lah. Kebetulan kemarin di lokasi, nggak jauh dari lokasi kita ngobrol kan? Iya. Boleh dijelaskan nggak Ji? Ini sekarang kita posisi lagi berada di mana? Kita itu sekarang posisi ini cek orang dia mah, iya teh kaki Gunung Pipisan. Kaki Gunung Pipisan di Kabupaten Sumedang ya? Kabupaten Sumedang. Pokoknya deket tempat orang kemarin ngobrol lah. Jadi di DT di belakang itu kan gunung, aya Gunung Kacapi. Kan sering diomongkan ke orang dia mah Gunung Kacapi. Yang selalu diceritain mah. Sebelah mana? Pipisan mah sebelah kiri. Nah, ini persis kaki bukitnya. Di sini itu. Berarti kita itu sekarang lagi ada di kaki bukitnya langsung ya? Kaki bukitnya langsung, dan kata orang dulu tuh ini gerbang tempat keluar masuknya jin-jin penunggu yang ada di Gunung Pipisan. Kalau kata orang dulu berarti bukan orang baru ya? Ya, bukan orang baru, orang dulu lah. Ya kan dulunya orang mungkin. Ya, dulunya orang mungkin. Jadi cek kolot ayeuna sih, budak baheula. Pan kolotna ayeuna, baheula mah pan budakna, gitu. Justru kan ini kan, jadi si konten ini tuh sebenarnya spontanitas kan. Ya. Berhubung pas kita kemarin ngobrol di situ, kayak ngerasa ada aura naon gitu kan, rada tuh enak lah pas nanya langsung ke Haji Sandi. Itu emang sebenarnya ya naon sih, nah kieu suasanana dijelaskeun. Di pengkel aya ieu cenah. Ya memang ada beberapa spot anu memang terjadi penampakan dan orang-orang yang pernah ngelihat dan pernah merasakannya juga masih ada sampai sekarang. Ada ya Ji ya? Termasuk saya sendiri gitu. Kan ari urang mah bagian nyageurkeun ceuk. Nya cek orang dieu mah cenah. Ngalandongan. Ya, Tapi pinter. Aya anu tapi pinter. abdi mah jalmi ngartos, Pak. Oh, jadi smart people tuh maksudnya mah bisa ngobatan kasurupan. Orang pinter kan. Abdi teh nyebatkeun kasurupan, Pak. Oh, naon atuh? Hah? Naon aya istilah lebih Ada. manusia Kerasukan. sedang dalam keadaan transcendence tuh berarti eta naon? Mun dijelaskeun secara ieu na. Mun versi Haji. Versi orang eta mah biasa we heureuy leuletikan. Leuletikan, Pak. Kasurupan mah terlalu mainstream. Jadi kan waktu di konten sebelumnya Haji Sandi kan pernah cerita tuh tentang beberapa gangguan dari astral. Sempat katanya ada rombongan pocong ya Ji ya? Oh, rombongan sakompi, Pak. Itu rombongan pocong. Yang terus waktu dilawan sama harimau dari mana tuh Ji? Harimau dari Gunung Tampomas, saya dipanggil. Ayo, ada. Gila. Ini di sini Ji. Lokasinya. Ini sepertinya Kang Haji sedang lokasinya. Ini sepertinya Kang Haji sedang melakukan terawangan.
Ya lokasinya ya di sini juga, di bawah juga ada, di sekitaran sini lah. Sebenarnya kan ada julukan juga dulu waktu semasa SMA-nya. Ya apa tuh? Jibaster namanya. Jibaster, ya itu saudara dekatnya Jiban lah. Tahu kan Jiban kan? Jiban, Jepang ya, Jepang. pembela kebenaran, gitu kan? Ada orang mah Jibaster kan? Jibaster, tukang newakan juri. Jibaster, tukang newakan. Ya, sekali hari orang itu konten rada serem Pak. Oh iya benar. Tukang newakan di daster. Serius atau saeutik Pak? Tapi kan ai bagi haji mah astral lu kumaha ge kan leuletikan ya. Ya kecil. Nating bagi haji mah. Ya Bapak tongsong mancing-mancing gitu Pak. Kayak lamun noting gitu sok dating Pak. Bahaya Pan. Keiring nih. Jadi pernah ada sesuatu nggak di sini aja? Ya, Atau misalkan banyak lah sesuatu dari boleh mulai. Jadi, Langsung ke spotnya ya, ke tempatnya. Mau spot yang mana nih, yang atau di dekat? sini juga ada. Yang dekat bangunan atau mau atau nanti kan di sini tuh memang ada tersebar beberapa wilayah yang dikuasai oleh beberapa makhluk astral. Jadi yang pertama itu ada. Wah ini udah mulai kan? Kumeni, dia ada kumeni. Jadi ayah. Sebutkan di mana si Pitung berada. Ya opor dongkret. Perdom saya. Jadi memang ada beberapa koloni di sini tuh ya. Yang satu ada grup pocongkul gitu. Ayah. Pocong tuh ya? Grup. Enggak Pak. Bapak pernah ningali pocong diuk teh? Gak diuk lah gak. Nah, aya budak urang ya anu sensitivitas tertinggi kanu hal-hal anu goib. Itu ningali pocong teh diuk, Pak. Kan pocong mah kan kieu, manehna dikieukeun. Mohon, Pak, tapi calik, Pak. Terus kumaha teu penting Nya calik mah kan kieu pan, Pak. Mohon, Pak, ari Bapak. Gejed beneran. Ji ina kieu. Apaan calik mah cicing, Pak. Upami lulumpatan nya gejed, mah teh salumpat kita pocong mah acolok-acolok kan. Oh, mungkin aya kancingan di dia juga alien workshop baheula mah. Sakuna 2, Pak. Aya taktikal. Garis. Jika Alpina. Ayeuna mah jadi iya, Pak, potak, Pak. Potak naon? Pocong taktikal. Anjing. Vokal kemarin pocong taktikal. Terus aya genderuwo gitu. Oh, di sini. Aya tuyul dugi nu pangalit nu kapangageungna. Kalau sekarang Ji, bagaimana Ji menurut perasaan Haji di sini? Sedang ada ini nggak Ji? Ada aktivitas astral nggak? Ya kalau misalkan di aktivitas astral itu di tiap tempat pasti ada, dan sekarang pun mungkin kalau kita lagi ngomongin mereka ya mereka juga pasti akan ada biasanya. Jadi kadang-kala ada yang merasa terganggu atau misalkan memang merasa tidak terima kedatangan kita gitu kan, seperti itu lebih seriusnya lagi seperti itu. Terus di belakang juga ada komplek makam kecil tapi bersih banget makamnya itu. Boleh dilihat Kak Ji? Ya kalau misalkan tapi kalau nggak ada historinya ya jangan, mending yang langsung ada tempat. Jadi katanya gini deh, kata Haji tadi kan sempat ngobrol. Jadi makam yang itu tuh kan makam tua. Udah makam tua banget, tapi selalu bersih. Oh, padahal nggak ada yang bersih. Ya walau alam nggak tahu ya. Sebagian orang ada yang pernah ngelihat ada ini yang ngebersihinnya gitu. Cuman nggak tahu dari mana. Ya mungkin, cuman ya nggak tahu juga. Ini pakai cut bray. Kejalan dicarikan ku akinan ngawawan pais tutut pais keong. Yo. Ulah tuh Pak. Aduh, pokoknya masuk. Jaga image Pak, jaga image. Misteri itu pokoknya udah rada serem saeutik. Apa rada serem? Saeutik ya. Serem tuh, serem. Kagok ya rada serem mah kagok menuju serem. Entah Pak, nu kagok mah ngigelan ku darengong bari mundur Pak. Cobaan ku Bapak sok ngigelan ku darengong bari mundur. Kagok Pak. Di Silabu. Ketinggalin ke hareup. Ayo lembang tukang Pak. Itu Pak. Kita langsung nggak spot. Langsung ke tempatnya. Enggak, kalau kita yang dekat gedung aja ya. Biar karena memang nanti kalau misalkan kakanda ini nggak percaya apa yang terjadi sesuatu hal itu ada orang yang bisa mengobrol. Memang punya pengalaman langsung. Iya, pengalaman langsung. Termasuk Haji sendiri.
Ya memang. Merinding kumaha. Yuk. Kita mulai. Jadi pernah waktu kemarin ya yang baru ya Kang Asep ya? Yang baru. Yang baru teh kapan itu teh? Hari Rebo lah. Hari Rebo. Di sini juga sama. Di dalam. Di dalam. Itu kejadian malam atau siang? Siang hari. Siang hari? Siang hari. Wah, ini mah rajana berarti siang hari gua yang pisan. Siang hari. Iya. Atas. Kemana? Siang hari. Coba ceritakan lebih detail lagi kronologisnya kan gimana? Oh, jadi waktu itu Ku bahasa Sunda gitu naon sih Chef. ngecek di dalam. Sebentar Kang, Akang ini di sini tuh pekerja atau Ustadz ini. Oh, Ustad. Ustadz juga ini sama. Salah satu pengelola yayasan pesantren. Salah ini, satu pengurus juga di pesantren. Boleh Kang, silakan Kang dilanjut. Jadi ya siang hari lagi ngecek ini ruangan ini kan suka lah ngecek biasa. Iya. Pas yang satu masuk ke atas ke para ya para. Kita naik ke para. Enggak, satu orang. Nggak ditugaskan sama saya naik ke atas. Yang satu ke belakang sana. Pas saya sendirian kan di bawah. Muriding nih mana? Kemudian di bawah. Terus pintu yang itu gerak-gerak sendiri. 2 kali kejadiannya. Pasar itu. Selang 15 menit. Kayak ada yang gitu-gitu dari luar ya. gitu. Gedor-gedor gitu. Padahal nggak ada orang di luar ya Kang. Enggak, justru dari dalam, bukan dari luar. Oh. Tapi dicek langsung kan, dilihat ke dalam nggak ada ya? Itu kan dikunci. Dikunci, tapi Pak. dilihat nggak? Maksudnya diintip nggak sama Kang pas ada kejadian kayak gitu langsung diintip ke dalam nggak dilihat ya? Enggak, soalnya kacanya kan kayak gini. Oh. Pintunya jadi. Mau dilihat ruangannya. Pintunya itu dari kaca. Boleh Kang dilihat di mana Boleh, Kang titiknya boleh. Kang? Pas ada terjadi aktivitas astral itu. Nah, kemarin kan saya masuk dari sini ya, jadi jendela karena pintu dikunci. Yang itu dikunci, yang itu saya masuk sama anak-anak itu masuk jalan jendela. Ini kan pintu nih. Ya. Saya masuk ke sini. Nah, itu pintu sekarang terbuka. Oh, ya. Sekarang terbuka. Dulu saya mungkin dari pihak ininya ya dibuka. Karena kemarin diberesin. Ada pemberesan. Nah, pintu itu nutup, dikunci. Dikunci ya. Dikunci tuh. Yang satu masuk ke atas, nah saya di sini. Oh, ada yang ngobrol-ngobrol di sana pintu itu. Di dalam. Itu 2 kali. Itu. Jadi, ini dibuka nih sekarang. Ya. Kemarin dikunci nih kan. Ini ada gemboknya nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada gemboknya kan. Ini bekas dibongkarnya gini kan. Yang satu ke atas kan. Nah, ke sana Naik. tuh. Ke atas. Ini tadinya nggak gini. Ini ke atas ke sana. Nah, saya di sini posisi saya. Nah, di sini. Ini apa ini? Bukan sesuatu dari itu? Bukan. Eta mah lap Kang Isa. Nah, apal ieu kadang-kala dia masuk aya siluman ieu gayung terbang. Oke, ini siluman gayung bersambut. Jadi lamun ngadenge gemericik air di kamar mandi kan kalau saya itu sensitifnya kan pendengaran tuh. Jadi lamun keur sepi-sepi cai teh sok cuprakan. Kayak ada yang mandi gitu aja. Ya pasti toong teh emang gayungna hirup sorangan, Bang. Jadi ini Ya salah satuna mungkin soalnya resepen kan warna hijau teh. Iya sih kalau lihat dari visualnya serem banget sih ini. Ya, Hello Kitty dia jadi anu pernah anu kasurupan dia kasurupan Hello Kitty, Pak. Jadi dia mah siluman gagang pantong. Gituan, Pak dah.
anu kasurupan teh pasti teh saya siluman gagang panto. Nah gitu kapan gitu tah hese muka. Hese muka eta. Ganto tuh mungkin singkatan dari gagang panto. Nah, gitu. Lanjut. Ini aja. Nah, pintu ini kan masih Posisi Akang tuh lagi di luar. lagi di sini ya. Ini kan tadinya tutupnya. Nah, ini kan kenceng. Nah, gitu. Anjir, jelas lagi. Wah, Jadi- itu kan nggak masuk akal. Oh, padahal kan ini tembus nih kacanya. Iya. Nggak ngeliat ada apa gitu. Tiba-tiba nggak ada orang, nggak ada. Ada orang. Jadi ini nggak ada sesuatunya itu. jadi posisi itu Bang Mini tapi memang belum diisi apa-apa. Bang keliling. Bang Mini kecil kan, kalau Bang besar kan Bang Maksi. Jadi ayah Bang Mini, ayah Bang Maksi. Iya, gitu. Lamun Bang Mini makan kan sepeda mini geletik, Pak. Lamun nu gedena naon sok? Bang apa? Sepeda Maksi. Sepeda maksud. Kan minimum aja maksimum, Pak. Cerdas aja. Terus kalau dipencet tuh bunyi apa? Heboh gitu. Entah, Pak. Bunyinya kieu, Pak. Tak dung dung dem. Tak dung. Serem-serem sih. Jadi ini tuh. Tapi lama kan getaran ininya kan. Gini nyambung gitu. 3 kali sampai 4 kali. 3 kali sehari. Assalamualaikum. Minum obat. Assalamualaikum. A'udzu bikalimatillahit tammah. Upami pandangan abdi nunjuk ka mana, Kang Asep tiasa ngajelaskeun ge. Naon anu Nah ditinggalin. gitu Kak Asep, tolong jadi mediator dong Kak Asep. Anu ditinggalina jelaskeun we. Nu ditinggal ku Kang Asep naon Kang Asep? Kak Asepnya ada sesuatu dulu itu sepertinya kan. Mungkin Iya emang dia itu sensitif. Iya. Kang Asep tuh kalau di Inggris dia jadi Kang Smoke. Asep. Mana Kang Asep? Nah, Kang Asep ngalih keluar, jadi Kang Asep tuh salah satu ustadz anu paling sensitif. Jadi tadi Kang Asep sempat ada terjadi interaksi dengan yang di dalam sehingga beliau memutuskan untuk keluar. Asep boleh diceritakan kan apa yang akan rasakan kan? Merinding teman-teman. Merinding disco gitu ya. Jarang sih orang merinding. Jarang banget itu. Mana ayo hiji deui wes dipanggil hiji deui. Tah ieu santri abdi ya. Dia deketan we deketan. Jadi anu Dulu kemarin namanya siapa kan? Sandi dan Safari. Oh iya. Kang Sandi ini santri atau lain aing kan. Sarua ngaranna apa? Bapak mah juga anu geuleuh kitu kami. anti Sandi Bang? Kan Rusia sampai mati, Pak. Oh iya benar. Kumaha Kang? Gimana? Pengalaman yang di Kobong sini yang waktu sakit ya sekitar jam isaan jam 7 malam saya kan sendiri, anak-anak lagi pada sholat berjamaah di bawah, saya sendirian dalam keadaan hiji dua barang-barang anu melayang-layang lah Tangan gitu. piring kayak dilempar gitu. Oh, tapi sebentar potong. Tapi kalau malam tuh kan tadi bilang Isya. Kalau Isya tuh kondisinya kayak gini. Emang gelap kayak gini. Sehari-harinya tuh emang tempat ini tuh kayak gini gelap kalau malam. Ya Atau biasanya nyala pas gitu, nyala, banyak pas orang. nyala, emang pas nyala. Cuman akarnya karena lagi sakit, Ya, jadi sendiri. di sendiri. Itu piring terbang kan? Kayak ada dilempar gitu. Kayak UFO gitu. Kayak ada yang lempar. Terus gimana tuh Kang? Ya pas kejadian pas ada yang Luas, lempar, iya luas langsung keluar lari. Pas Berarti ada dua bacana. ya, Tapi kalau secara penglihatan AA tuh si Pocong biasanya wajahnya gimana sih? Maksudnya jelas nggak atau emang hitam aja gitu? enggak kayak jelas, siluet, cuma hitam bayangan. bayangan hitam. Ya ada cahaya-cahayanya juga. Cahaya. Tapi ini kelihatan putih gitu. Kelihatan putih. Oh, Ininya Secara biasa itu kan kayak di film gitu-gitu gitu, ininya enggak. simpul mati. Enggak sih, gak terlalu jelas. Kalau wajah itunya mah gak kelihatan sama sekali, gak ada wujudnya. Itu bisa dijelaskan Pak Haji tentang apa yang dialamin oleh si Akang ini? Ya memang karena jadi dulunya tempat ini tuh cek orang di rumah tempat jin buang anak gitu. Jadi memang sebelum dijadikan bangunan-bangunan ini kan memang ini memang leuweung geledegan Pak. Bener-bener kaki bukit itu karena
ya di belakang kita masih pure leuweung Kan ini gitu. kan Bukit Gunung itu kan. Bukit Gunung Pipisan kan, sebelahnya kita memang ini di paling kakinya banget dan paling gerbangnya banget. Jadi posisi makanya tadi saya bilang ada koloni-koloninya gitu di sebelah sini memang yang sering nampak sama anak-anak yang sensitif itu ya hal-hal yang seperti itu. Dan memang dulunya sudah ada. Dari dulunya sudah ada gitu. Tapi karena tambah kesini tambah rame kan gitu kan. Terus kalau ngelihat dulu mah kan nggak bercahaya ini kan, ngelihat dari sini tuh karena rimbun sama pepohonan gitu. Isi dulu kumaha. Tapi kan itu Poek sekali gitu. pocongnya kan nggak nyamperin atau gimana gitu. Enggak, cuma diem doang. Liatin. Enggak liatin, cuma berdiri diam. Cuman yang ngeliatin mah yang di rumah A-nya. Kalau ada lagi yang Nah, di boleh rumah, nggak diceritain yang itu, yang di rumahnya Pak Haji gimana itu? Di rumah Bisa langsung sekalian ke tempatnya kan ya, yang tadi disebutin kalau- saya. bisa. ada kalau di rumah Pak Haji yang pocong gerombolan sih, bukan, nggak tahu pocong, nggak tahu apa ya, pokoknya gerombolan dari itu mah yang di air di kamar mandi. Kalau yang di dapur mah itu mah jelas banget, bukan erup-erup atau apa-apa, beneran itu mah. Itu apa yang di langsung dapur? gitu? Yang di dapur poch juga poch. Bukan Dapur belakang ya. bukan pocong sih, kayak wujud Manusia. teman-teman. Oh ini Wujud kali sosok ini nggak tinggi, sosoknya botak kayak gede teman. gitu. Aing nggak tahu apa. Sosoknya kayak teman sendiri ya. Menyerupai teman. Menyerupai. Padahal temennya sare digigireun anak gitu. Tapi si itu sare di masjid. Gitu kan tidur di masjid kan. Tidur di masjid terus tengah malam kebangun. Pas kebangun ya jam berapa? Jam 2-an. Jam 2-an kebangun pas ningali ke dapur. Dapur. Aya jelema babaturan ditinggali teh pasti sidik-sidik eta mah Cep Juna keur masak ya. Eta teh pasti tinggal teh eta babaturan urang keur naon di dapur aya pas ningali kagigireun keur tibra bobo di dieu nu juga guher gigireunana gitu. Untuk gigireunana gigireun sandi gitu. Ayeuna mah da teu aya terus keluar di dieu ti pasantrenna. Itu kalau yang pocong gerombolan teh kan gimana, pocongnya banyak kan? Itu mah pas waktu erup-erup lagi ya, pas tidur sendirian di tengah ruang tengah ya, sama kayak tadi saya gak sadar ya, dari dalam itu keluar ya satu persatu, gak tahu bawa barang apa, keluar Mungsi Pak. jajar itu keluar Aya serangan gaib. pas lewat gak ada. Ada berapa ini Kang pocingnya Kang? Kira-kira? Ada 11. enggak sih, cuma sedikit, paling 5. 100 kan. Padahal mau 11 di sepak bola aja pocong unggul kan. Soalnya kan keburu sadar. Keburu Oh, berarti sadar. Akang tuh udah 2 kali ke halaman pocong gitu ya Kang ya? Sering. Sering banget, cuma pada lupa. Yang paling berkesan itu yang Ah, paling berkesan, paling berkesan. Tokoh pendidikan yang berkesan. Boleh nggak Ji di mediasi gitu Ji? Siapa ya Kang Asep mungkin ya? Yang Enggak, tapi si Haji sebagai selaku pengasuh daerah sini nih, emang nggak ada upaya untuk misalkan menetralisir energi-energi itu? Kalau sebenarnya kalau Emang mau udah berdamai aja dengan mereka, udahlah masing-masing. enggak, sebenarnya kalau misalkan suatu tempat yang memang sudah lama tidak diisi, memang akan menjadi sarang makhluk-makhluk gaib. Itu jelas ya. Dan kalau misalkan udah dimasukin lagi sama orang-orang, terus dihidupkan kembali, itu dengan sendirinya mereka akan bergeser. Gitu kan. Tapi yang ngeganggu itu memang tempatnya masih ya, bukan masih dia masih pengen menguasai wilayah itu gitu loh. Jadi memang beberapa titik di sini itu ya mereka hanya bergeser saja, tidak pergi pergi langsung gas gitu kemana, enggak. cuman pindah tempat aja. Pindah tempat aja, geser tempat. Jadi kadang-kala kalau anak-anaknya masih sensitif itu pasti kelihatan seperti itu. Iya. Asli. Ikut naon ieu? Kalah ieu. Asli mah. Dede. Astagfirullahaladzim. Kumaha ini? Cai. Ini asli mah. Kumaha Ji? Kan bae di mah kieu Kang Isan. Aduh aing mah. Lamun aya anu kahabusan, biasana sok nyokoti-koti. Ini mah jangan tapi Ji.
Dek. Saat ini Kang Asep sebagai yang tadi sebagai mediator mengalami satu gangguan dan sekarang sedang ditenangkan oleh Kang Haji. Saat ini Kang Asep tidak bisa menemani kita lagi untuk penelusuran selanjutnya karena dikarenakan kondisinya yang tidak memungkinkan. Karena konon katanya kata Pak Haji juga kata Pak Asep di sini energinya itu terlampau kuat gitu sehingga Kang Asep mengalami gangguan lah, masalah dan sekarang harus dipulangkan. Kang Haji ya, Kang Asep tidak bisa lanjut menemani kita karena ini karena kondisinya juga kurang fit oge. Jadi kadang-kala lamun misalkan ribuh ka urangna, makanya mending kita tahan dari awal gitu, diminimalisir lah. Jadi kita Pak Haji tidak sampai ke titik makam yang selalu dibersihkannya itu ya, karena memang banyak sekali halangan ya. Tadi juga Pak Haji bisa diceritakan nggak kita sampai tadi? Ayah kila-kila itu sebenarnya saeutik deui nepi. Cuman ke makam itu cuman kan karena lihat situasi dan kondisi kita tadi lagi jalan terus nemu sesuatu hal, terus pas pulang juga tadi kan sempat ada suara-suara juga ya, ada yang ngobrol, ada tadi saya malahan jelas bisa adem deh pas orang ngaliwatnya gitu. Jadi mungkin tadi ningali ulat bulu hidung teh eta ya mungkin udah pertanda mungkin karena kita nggak boleh diizinkan mungkin Pak Haji ya. Ya karena memang kan sebelumnya titik itu kan tidak tercatat dalam penelusuran kita kan sebenarnya. Jadi harus ada ritual khusus lah. Jadi tadi seperti yang teman-teman lihat itu treknya itu yang ke sana itu tinggi-tinggi banget kan, rumputnya itu segini. Udah jarang orang kan gelap banget. Nah, lalu juga tadi kan ada beberapa halangan lah seperti yang sekarang saya cuman saya aja karena Kang Ispi lagi tadi mendapatkan gangguan, sekarang lagi disembuhkan. Tambah Kang Asep juga. Jadi dalam penelusuran kali ini walaupun ini belum beres, sudah ada 2 korban ya Pak Haji ya. Nah ini memang gor banget sih kalau kata saya Pak Haji. Emang ini Gunung Kacapita ini berarti ya? Ini masih Gunung Pipisan ini. Oh, masih Gunung Pipisan. Jadi kalau tadi kita lurus lanjut, itu sebenarnya 500 meter kita udah langsung treknya udah naik. Oh, treknya udah nanjak. Masuk Kacapi itu? Iya. Oh. Masuk Pipisan. Oh, masuk Pipisan. Kalau ke Kacapi kita harus ke kanan dulu, ambil kanan. Lewat perkampungan dulu. Berarti si makam yang aneh itu tadi dari tadi kita pas berhenti tadi yang ada ulat itu mungkin cuman 200 meter apa 300 meter lah dari situ. Kalau siang itu akan kelihatan gitu. Cuman tadi karena banyak gangguan dan halangan, kita tidak mau mengambil resiko terlalu besar, jadi kita tadi di tengah jalan udah kita balik kanan aja lah. Siap. Daripada piomongan gitu kan. Soalnya kan kita harus ada 2 orang nih yang kita obatin Pak ya. Ya, jadi kalau misalkan tadi mediator kita masih kuat ya bisa lanjut sebenarnya, cuman kasihan juga posisi. Sekarang kita rencana masih di komplek ini Pak Haji, masih di komplek ini, kita ngobrol di bawah nanti ya. Di bawah aja lagi lah. Karena banyak yang harus kita ceritakan juga nih, kisah-kisah apa lagi nih. Itu kan baru sebagian kecil kan Isan. Itu bisa sekali sambil dinetralisir juga Pak Haji, yang Asep sama teman saya Ispi itu. Bisa di sini. Ispi itu gimana ya? Aman Pak Haji, saya aman. Sama orang tuanya agak bingung juga. Seusai melakukan penelusuran ke makam keramat yang akhirnya gagal karena banyak sekali gangguan astral. Mulai dari dihadang oleh siluman ulat dan suara kakek tua yang beberapa kali meneror pemandu kita. Kami pun memutuskan untuk menunda penelusuran itu dan segera bergegas kembali ke kediaman Haji Sandi untuk melihat kondisi host kami yang sebelumnya sempat jatuh dan tak sadarkan diri akibat gangguan dari dimensi lain. Lumayan ya Kang Isannya. Duh, ya mah paling ngeri gitu ini. Lamun dituluykeun rame oge tadi. Cuman kan tadi resikonya nu ngingetanana loba teuing, loba pisan.
masalahnya mah si nanti teu bisa kakondisikeun ayeuna. Nah ini Ya kumaha Kang Isbi ya. teman kita nih. Itu kayak Kang Payung. Kumaha sih, Tapi Dek? awalnya sebelum tiba-tiba skip itunya blank emang rada berat gitu, terus si suhu tubuh tuh ya saat tiba-tiba panas. Ya bareng yang si Mang Asep tadi merenya pas Begitu si ieu urang pas urang mah pas abusnya ieu heula. Terus abus eta kumaha tadi? Kan awal beratnya emang awalnya kirain Sugante emang iya gitu, karena emang ker jatuh tempo pinjol kan. Tadi nama Sugante gara-gara eta. Tapi gak kepikiran kan inya nya. Urang ke Sorea macana ge teh tagihan pinjol teh. Sugante gara-gara eta orang ternyata henteu, terus tiba-tiba skip we. Tapi sebelumnya emang teu tiba-tiba blank sih, cuman emang ngerasa suhu tubuh panas. Tapi ngerasa deh pas jatuh gitu deh. Pusing. Justru orang pengen nanya pas orang blank eta teh kumaha gitu. Itu langsung roboh we, langsung ke pundak gitu. Iku mas ada kan butuh pundak orang mah curang. Lagi butuh bahu untuk bersantai. Tapi sekarang gimana deh kondisinya nih? Mendingan ya. Pendingan cuman masih Lemas. terus iya. rada mual gitu. Perlu di ini lagi? Lemesin. Enggak, kalau udah lemes kan enaknya di ini lagi. Oh, di transfer energi atau transfer uang? Nggak, pokoknya emang pas bangun kan saya emang punya ada riwayat ini ya, penyakit jantung dulu. Lembu silpi. Jadi rada sering pingsan dulu semasa kecil. Nah, yang orang rasain setelah skip tadi tuh jika nugis pingsan, kerasannya emang langsung lemes. Untung tadi ya kopi tadi. Jadi tadi kan ada dua orang, Kang Asep ya, yang Kang Asep sama Yang jadi mediator kita. sama Kang Ispi yang mendapat gangguan. Nah cuman sekarang kalau Kang Ispi alhamdulillah kondisinya sudah mulai membaik. Nah cuman Kang Asep ya masih dalam ini ya netral di netralisir. Lagi menetralkan diri. Nah cuman sekarang kita sudah bersama ini nih temennya Kang siapa Kang? Mamangnya ini mamangnya. Kang Iwong ya, Kang Iwong. Kang Iwong bisa diceritakan nggak Kang Iwong apa yang dirasakan Kang Asep itu apa gimana gitu? Tadi sih sempat dia itu agak panas, badannya panas, mulai pusing-pusing. Setelah itu dia juga sempat nggak sanggup lihat yang di atas tadi. Oh berarti Kang Asep teh mendapatkan penglihatan banget gitu? Kelihatan banget kata dia. Malah tadi sempat bertiga sama rekan saya namanya Iden juga. Kita berdampingan berdiri kayak ada yang jalan bolak-balik di tangga yang kita diam. Di tangga yang kita diam gitu? Oh. Tapi saya mah karena nggak terlalu peka mungkin hal yang itu nggak dengar. Tapi teman saya Deden sama Asep mendengar kayak yang jalan kayak kaki injek plastik gitu. Gitu. Oh jadi kayak yang jalan bolak-balik gitu kan? Gitu. Sempet tadi tuh. Pas tadi ritual pemanggilan. Ya pas Pak Haji pemanggilan, terus berarti sesaat sebelum Kang Ispi jatuh ya? Udah, Kang Ispi jatuh dulu. Oh. Ke bawah kan kita berdiri di bawah tuh bertiga. Kayak yang jalan kaki sempet 3 kali kalau nggak salah. Belakang, katanya di depan, terus di tengah dia jalan. Kang bisa diceritakan nggak Kang tadi Kang Asep ke Akang nyeritain ngelihat apa gitu, sosok apa gitu? Tadi sempat berbincang-bincang sambil menetralkan diri ya Asepnya. Jadi total dia lihat itu 6 makhluk. 6 makhluk? 6 makhluk. Yang pertama di ruangan SMK katanya sosok perempuan. Itu gimana Kang bisa diceritakan nggak sosok perempuannya? Sosoknya itu biasa kayak perempuan baju putih. Iya. Kunti lah. Seperti kuntilanak itulah. Udah dingin Keur ngaca. Kalau kunti itu tadi yang diganggu. Itu kunti yang pertama kunti, terus apalagi kan? Yang kedua yang tadi ke Bang Mini itu yang di pojok. Oh yang pas kita masuk ke Bang Mini itu. Yang kita masuk tadi yang kata saya Bang keliling. Oh itu apa itu? Beliau juga Asep nggak sanggup kan dia sempat keluar kan lari dia. Itu yang paling serem katanya. Gimana tuh Kang? Mukanya itu kayak hancur gitu loh, kayak yang hancur aja gitu kayak banyak belatung, darah-darah di sininya. Gitu, itu cowok atau cewek? Cowok itu. Oh, oke. Terus dua lagi ketika dia ke bawah, ada kelas di bawah kan 2 itu. Ada sosok perempuan sama. Itu menakutkan juga kan sosoknya? Itu kebetulan membelakangi kayak yang pertama di kantor SMK. Oh, cuma tampak belakang aja gitu ya. Ketika kita bicara soal yang berjalan, dia udah saya mau ke bawah, dia pulang lagi. Katanya ada yang jegal gitu. Ada yang jaga? Jaga itu deket toilet SMK, itu perempuan 2 kali badan
gede lah, badannya gede, giginya lumayan panjang segini, matanya merah katanya. Berarti itu apa aja gitu, kunti berarti apa? Atau apa? Tapi biasanya nuk itu mah juga sabangsaning kan kunti teh macam-macam. Di tingkatan anu panggalakna juga nanti bisa aya nu nyebut oge kalong wewe kan baheula di lembur urang mah di dia kalong wewe itu masih musim. Kalong wewe banyak, kalau orang yang ngelihat itu ya giginya panjang, itu perempuan. Tapi itu kan kata keterangan Kang Asep itu ya, itu si makhluk-makhluk itu terganggu dengan kedatangan kita atau gimana kan? Karena terganggu dengan kita, dia bisa menampakkan diri lah kadang-kadang kalau gitu. Jadi kalau kita nggak ganggu nggak mungkin gitu. Pesan-pesannya mungkin untuk kita semua, khususnya umat muslim, bahwasanya percaya kepada hal gaib itu adalah sebuah keharusan. Nah itu iman juga kan ya, salah satu rukun iman. Ya, itu salah satu rukun iman juga. Yang penting bagaimana cara kita, dihindari tidak mungkin, karena dunia gaib dengan dunia nyata itu sangat dekat sekali dan sangat bergesekan sekali. Makanya sama orang-orang yang bisa melihat, yang bisa merasakan itu ya memang benar adanya seperti itu. Yang penting di situ kita bisa mengetahui bagaimana atau seberapa banyak kadar keimanan kita, kepercayaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Iya. Siap. Makasih. Assalamualaikum.